Saya yakin Bung Aristo, Bung Emrus belum plong tadi dengan banyak amunisinya, tapi saya ingin Bung Ade kartunya dibuka, Bung. Siapa sebenarnya orang besar itu, Bung? Dikeluarin aja dari kantong. Buka-bukaan namanya ke publik, supaya kita tidak menuduh orang. Justru itu, Bung Andro, ya. Hari ini saya cuma mau nanya sebenarnya bahwa yang Bung Jimmy sebagai Badan Pengamanan dan Hukum Partai Demokrat tadi sudah dapat penjelasan bahwa delik murni atau delik umum, ya kan, yang dilaporkan dalam KUHP yang baru, ya. Ini belum berlaku beberapa hari sudah mau nelan korban aja ini KUHP baru kan, udah jadi praktek hukum baru lagi, ya kan. Tapi intinya gini, yang saya pengen tanyakan kepada Bung Jimmy adalah, nanya berarti ya? Iya, saya mau nanya sama Bung Jimmy bahwa ini yang dilaporkan, apakah pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo dalam baik itu adalah profesinya sebagai podcaster, ya, terus kemudian pegiat sosial media, apakah memang terafiliasi pada Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai pendukung atau relawan atau apa? Nah, ini kan harus jelas nih. Terus kemudian kalau memang itu adalah ada kaitannya dengan pendukung Bapak. Halo semua, kita reaksi video Roy Suryo yang lagi rame soal laporan 7 orang terkait ijazah. Kita bakal bahas per blok, santai tapi jelas. Oke, kita langsung memulainya. Pak Insinyur Joko Widodo, ya, saya rasa kenapa tidak dilakukan komunikasi politik di sini, ya. Jadi artinya komunikasi politik itu kan karena ini kita koalisi, ya, koalisi itu kan artinya keluarga besar dari pemerintahan Prabowo, Mas Gibran, ya kan. Bahwa kemudian kalau terjadi miss kan itu sebenarnya sangat mudah diselesaikan, tidak dengan somasit atau hukum. Kalau misalkan memang yang dilaporkan adalah pegiat-pegiat sosial yang memang adalah pro, karena kita tahu sosial media memang terbelah dua di sini kan. Ada yang pro, ada yang kontra gitu loh. Nah, apakah pegiat sosial ini adalah terafiliasi dengan orang-orang yang memang mendukung Bapak Insinyur Joko Widodo dalam artian peduli dan lain sebagainya, ataukah memang orang yang di luar dari afiliasi itu gitu loh. Nah, ini menjadi pertanyaan saya, Pak Bung Jimmy. Apakah yang dilaporkan itu adalah teman-teman podcaster yang memang pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo gitu. Itu yang saya langsung dijawab jelasan saja, gitu. Bung Jimmy, supaya tidak bias. Baik. Kalau mengenai apakah itu pendukung atau tidak, kalau kami tidak mau menduga-duga, gitu kan. Nah, tapi yang jelas bahwa apa yang sudah ada dalam konten-konten mereka itulah. Awalnya Roy Suryo ngejelasin kronologi orang pertama udah disebut, catat ya, biar jelas konteksnya apa. Penasaran aja nih. Yang kemudian kami proses secara hukumnya, Bang. Itu. Jadi kalau untuk menduga-duganya kami tidak mau menduga-duga, ya. Jadi justru kan kalau tadi Abang bilang mengatakan bahwa mengenai koalisi, ya justru kan kita maunya damai. Iya, maksud saya gini Bang, ketika di cross check kan bisa di cross check tuh Bang, bahwa apa betul orang-orang ini adalah pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo. Dalam artinya kalau pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo tentu automatically adalah kita satu badan, kan gitu, pendukung Prabowo Gibran. Bahwa kemudian Partai Demokrat berada pada badan kita sendiri, kan ini menjadi presiden buruk buat teman-teman Demokrat itu sendiri. Apakah pernah memikirkan bahwa mari kita duduk bersama berbicara komunikasi politik, kamu jangan gitu dong, itu nggak boleh gitu loh. Ditegur baik, tidak langsung somasi, terus sudah ada laporan polisi ya tadi ya Bang ya. Jadi artinya gini, seperti waktu kami juga ada sedikit gesekan, kami juga ditegur Bang, bahwa jangan sembarang ngomong dan lain sebagainya. Jadi ini ada Bung Ade meyakini bahwa orang-orang ini merupakan terafiliasi beririsan sama Joko Iya, Widodo. maksud saya apakah ini bagian daripada pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo yang dilaporkan atau tidak? Terus kalau memang itu adalah pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo, saya menyayangkan Partai Demokrat untuk melakukan hal ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena tentu bisa berkomunikasi politik kan Pak, bahwa menyelesaikan ini tentu dengan teguran dari pihak-pihak koalisi tentunya kan, jangan dong kan gitu. Karena apapun ceritanya tidak bisa kita pungkiri bahwa pendukung Prabowo Gibran saat ini, ya kan, Bapak Prabowo yang kita cintai, itu adalah terafiliasi dari pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo gitu loh.
Jadi satu koalisi, satu badan gitu loh, Bang Iya. Jimmy. Maka itu kami tidak mau menduga-duga kan gitu. Karena kami ini memang mengurus hanya permasalahan hukumnya saja. Kalau permasalahan politiknya itu bukan urusan kami. Dan terutama kan tadi saya jelaskan juga, saya juga pengacara, kuasa hukum, dan saya juga pengurus di badan hukum gitu. Nah kalau mengenai urusan politik itu bukan urusan kami. Maka itu kami juga tentunya keberatan apabila tetap dikait-kaitkan terus dengan Iya, maksudnya proses gini, hukum ini. maksudnya Nah, begini Bang. gini, sebelum juga kami melaporkan, kami kan juga sudah memberikan somasi, ya, memberikan somasi. Ya, kami berharap dengan somasi itu justru dilakukan apa yang permintaan kami gitu. Nah, tapi tidak dilakukan ya, kami terpaksa juga meneruskan. Tapi belum pernah ada komunikasi politik atau apa bahwa ini apakah betul dari pendukung Pak Jokowi atau Prabowo Gibran Ya, dan lain sebagainya. konfirmasi, Bang, ya, Iya, konfirmasi. konfirmasi. Kalau misalkan. itu juga buktinya kami sampai kepada laporan polisi ya berarti kan belum ada. Iya, maksudnya paling tidak Ini mulai kelihatan pola laporannya, perhatiin aja detailnya. Beberapa nama kita mikir aja. Dokumen yang muncul cukup jelas, kita catat aja ya. apa yang kami minta untuk di take down, klarifikasi, ada permintaan maaf itu belum tercapai, belum dilaksanakan. Nah, itu aja. Oh gitu, berarti Gitu, Pak. sebelumnya tidak ada komunikasi politik atau penyelesaian secara kekeluargaan antara, karena gini bang, saya sebagai masyarakat Indonesia melihat begini, bahwa loh kok bisa koalisi yang harusnya nyatu gitu, ya kan, justru sama dengan kita menembak kaki nih ceritanya, kan gitu. Bang Andro. Karena satu badan gitu, itu yang membuat saya berpikir, oh apakah tidak ada komunikasi politik untuk menyelesaikan ini? Gitu. Bang Andro boleh ya, Iya. sedikit aja ya Bang gimana, Ade. Bang? Iya. Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan ke abang Anda. Apakah sosial media akun itu terafiliasi saya kan baru tahu laporan, sebentar. baru tahu laporan. Terafiliasi ke Jokowi enggak? Kan begitu pertanyaan. Tapi apa yang dilakukan oleh Demokrat? Kalau kita bicara komunikasi ruang publik, kan itu sudah diutarakan ke ruang publik melalui sosial media. Gitu kan? Kenapa tidak dibicarakan secara internal? Kan pertanyaan Ya. logikanya kan begitu. Nah, itu, saya karena sepakat. sudah dikemukakan ke ruang publik, sangat wajar juga dilakukan somasi supaya masuk ke ruang publik. Kalau itu sebagai suatu antitesis begitu loh. Jadi tidak boleh kita katakan bahwa itu bagian dari koalisi. Karena akun-akun itu apakah bagian dari koalisi? Tidak juga. Tidak ada data, tidak ada fakta tentang itu. Jadi sangat wajar. Ketika ruang publik masuk, kita tanggapi dengan ruang publik, maka ujungnya duduk bersama karena ada ruang publik yang diwacanakan. Sepakat bang, sepakat. Saya sepakat dengan abang. Oke, Bung Sangaji lu Bang, sebagai pihak Roy Suryo CS, kami ingin tahu apakah Roy Suryo CS ada yang menggerakkan, ada bohirnya yang memodali sehingga bisa konsisten? Atau jangan-jangan ya ini memang inisiatif pribadi, murni, tidak ada intervensi sama sekali? Ya, baik Mas Andro ya. Jadi ini kesempatan bagi kami selaku tim kuasa hukum yang mendampingi Mas Roy itu dari mulai tahap pemeriksaan awal ya pada saat Pak Jokowi membuka laporan di Polda Metro Jaya sampai kemudian hari ini kita sama-sama sudah tahu ada 8 tersangka yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya. Terkait dengan diksi orang besar, memang diksi inilah yang kemudian membuat kegaduhan ya. Karena kalau kita bicara orang besar, ini kan artinya apa sih? Kalau kami sih sebetulnya melihat diksi orang besar itu kalau kita memaknai kan setidak-tidaknya ada 3. Pertama ada orang yang berbadan besar, kemudian yang kedua ada orang yang punya kekuasaan besar, atau yang ketiga ada orang yang punya modal besar. Nah dari 3 pengertian yang bisa kita ambil maknanya dalam konteks orang besar itu, saya memastikan bahwa, mohon maaf ya, tidak ada sama sekali ada orang besar baik yang berbadan besar, mempunyai kekuasaan besar maupun yang punya uang besar. Oke, bagian ini agak panjang tapi fokus ke intinya saja. Santai, jelas, jangan sampai kelewatan. Yang ada di belakang gerakan Mas Roy Suryo CS. Yang kemudian bisa saya pastikan adalah ada orang banyak, iya. Betul, ada orang banyak di belakang gerakan Mas Roy CS. Yaitu adalah seluruh rakyat Indonesia yang mendukung gerakan Mas Roy untuk kemudian memberikan
satu kejelasan status terhadap dugaan ijazah palsu Pak Presiden Prabowo yang beliau gunakan untuk mendapatkan jabatan publik. Orang-orang banyak itulah yang ada di belakang kami. Kalau kemudian kita cek sosial media, kita cek akun-akun YouTube, masih banyak kok rakyat Indonesia yang mendukung gerakan Mas Roy. Nah itulah Orang-orang sebenarnya banyak ini kekuatan kami. Diterjemahkan apa? Partai politik, simpatisan, relawan. Ya siapa saja rakyat Indonesia yang concern terhadap penegakan hukum yang adil, yang concern terhadap kehidupan berdemokrasi kita, yang concern terhadap kontestasi politik yang harus jujur, yang harus fair gitu. Ya, karena kan kita baru saja kita sudah lama keluar dari transisi otoritarianisme menuju rezim demokrasi. Tapi kan hari ini ada satu praktek yang kita lihat, seorang mantan presiden loh. Ini mantan presiden. Ijazahnya dipertanyakan dan dipersoalkan. Ini nggak main-main loh. Secara pengaruh politik tentu punya pengaruh yang besar. Dan secara kehidupan ketatanegaraan kita, itu punya dampak besar. Karena ini bukan hanya kita bicara sosok Joko Widodo, tetapi Joko Widodo itu kan adalah seseorang yang pernah memimpin Republik Indonesia, dipilih oleh rakyat melalui 2 kali sistem pemilu yang demokratis dan itu diakui oleh seluruh dunia internasional. Tetapi di ujung masa jabatannya, selembar ijazah yang dahulu dia pakai untuk mendapatkan jabatan Presiden Republik Indonesia kemudian dipersoalkan dan dipertanyakan. Itu yang harus dibuktikan di persidangan ya Bang ya. Iya. Dan sebentar, dan satu lagi, saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Ade. Terkait dengan dampak daripada kisru ijazah. Sebetulnya yang kami sayangkan dari awal adalah Pak Joko Widodo itu kalau mau menunjukkan sikap negarawan, harusnya ini perkara sederhana dia selesaikan dengan cepat. Pernah dia menjadi presiden 10 tahun, semua apa sih persoalan bangsa yang nggak pelik yang nggak dia selesaikan? Beliau menjadi presiden pertama kan banyak banget persoalan yang dia selesaikan, ya kan, sampai kemudian dia landing dengan satu tahapan yang sangat baik pada saat Pak Prabowo kemudian mengambil kekuasaan itu secara demokratis ya. Nah hanya karena persoalan ijazahnya masa beliau nggak bisa selesaikan. Ketidakmampuan Pak Jokowi menyelesaikan dugaan ijazah palsu yang dipersoalkan Mas Roy berdasarkan hasil penelitian mereka. Semua poin udah muncul, beberapa momen bikin kita mikir-mikir ya, kok bisa? Tapi ya kita tetap santai aja. Dan Bang Rismon dan Dr. Tifa, kemudian ini kan snowball efeknya kemana-mana. Tadi teman-teman Partai Demokrat sudah melaporkan beberapa YouTuber. Sebagai informasi eksklusif nih buat TV One, ini pertama kali saya sampaikan buat TV One. Ada apa ini Bang? Eksklusifnya? Hari ini, terima kasih ya. Hari ini, belum, jangan tepuk tangan dulu. Hari ini belum saya ya? selaku kuasa hukum Mas Roy, kemudian kami mendampingi Mas Roy ke Polda Metro Jaya, mengambil satu langkah hukum yang cukup tegas. Hari ini Mas Roy memperjuangkan martabat dan harga dirinya, membela harkat dan martabatnya, dengan melaporkan 7 orang dari kubu sebelah. Siapa Ada saja, Bang? 7 orang yang dilaporkan oleh Mas Roy. Dari Siapa kita saja, Bang? belum tahu kubu sebelah ini apakah afiliasi kah, apakah sama seperti yang dari Partai Demokrat kah. 7 orang dan tahapannya sudah diterima, LP-nya sudah naik kepada pro justisia, tahap penyelidikan. Dilaporkan karena? Dilaporkan dengan pasal 433 ayat 2 KUHP yang baru. Dan pasal 434 ayat 1 KUHP yang baru, yaitu pencemaran nama baik dan dugaan fitnah. Dan hari ini LP-nya diterima. Dan kami akan mengumumkan itu secara resmi pada tanggal 8 hari Kamis di Polda Metro Jaya. Ini Siapa kaitan 7 jelas orang dengan yang sudah ijazah ya, Bang, dilaporkan. Dan kemudian mereka itulah yang akan menghadapi proses hukum berikutnya. Nah, saya ingin katakan begini. 7 orangnya siapa saja Bang? Saya belum bisa Bang? buka, itu surprise nanti di hari Kamis. Pernah jadi narasumber di Catatan Demokrasi? Saya belum bisa sampaikan siapa 7 orang itu. Orang partai politik Bang? Saya juga nggak bisa menyampaikan inisial. Apakah di sisi kanan saya ada orang yang dilaporkan? Nggak ada? Saya juga nggak bisa memberikan jawaban. 7 orang loh, nggak main-main ini. Ini kan jangan main tebak-tebakan Bang, langsung aja. Apakah dia Aswan salah satunya mungkin? Ya. 7 orang Tapi dilaporkan. kalau asal ngelaporkan harus ada bukti kan? Oh, Bang, ya? kami punya bukti Bang hari Aristo, ini. ya? Kami punya bukti yang kuat hari ini. Ya, ada banyak sekali
fitnah-fitnah pencemaran nama baik yang sebenarnya dikumpulkan oleh Mas Roy. Dan ini adalah delik ya, berdasarkan kalau kita bicara kualifikasi delik, ini delik aduan absolut, dan delik aduan absolut itu dilaporkan sendiri oleh Mas Roy Suryo. Fitnahnya apa? Menyebarkan bohong, Iya banyak. manipulasi Banyak digital. perbuatan-perbuatan yang hari ini kami bisa buktikan setidaknya sehingga LP kami bisa diterima itu, kami bisa buktikan di hadapan penyidik yang setidaknya untuk yang menerima laporan kami bisa buktikan itu. Bang Aristo, seorang tersangka juga ikut melaporkan. Ya, ada informasi baru ya. Jadi pertama ke Bang Sangaji soal tadi delik aduan absolut ya, pencemaran nama baik. Nah, kalau tidak bisa diungkap siapa yang dilaporkan, apa perbuatannya? Misalnya fitnahnya fitnah apa? Pencemaran nama baik. Nah, ini bagian terakhir dari laporan 7 orang, semua poin jelas, kronologinya lengkap, santai, tetap fokus, benar-benar jelas. Atau fitnah itu ke Bang Sangaji. Nah, yang kedua ke Bang Jimmy ya. Jadi Bang Jimmy, saya sih memahami kalau memakai pasal 230-an itu ya, karena nggak apa-apa juga kita menganggap Pak SBY ini epicentrum stabilitas nasional, karena yang namanya kerusuhan itu kan pasti itu adalah soal stabilitas sosial tidak terjaga kemudian rusuh. Itu kan esensi underlying platformnya dari pasal berita bohong tadi 233, 234. It's okay, tapi pertanyaan saya itu adalah ya, dan penjelasan 233 dan 234 itu cukup jelas kalau di KUHP nasional. Pertanyaan saya justru kita mau tahu nih. Kita mau tahu ketika memakai pasal itu apa standar-standar ya. Karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memagari pasal itu sehingga pembuktiannya tinggi. Nah, demi edukasi hukum ya kita mau tahu nih. Ini kan praktek KUHP baru nih, baru beberapa hari, belum seminggu. Saya mau tahu juga bagaimana meyakinkan polisi untuk bisa menerima pasal ini, karena pasal ini MK sudah memberikan indikator-indikatornya tadi, misalnya kausalitas antara perbuatan dan kerusuhan. Atau yang kedua, 234 itu potensi kerusuhan. Bagaimana menerjemahkan potensi kerusuhan saya juga mau tahu. Karena pasal ini adalah pasal-pasal kolonial ya, yang kemudian diambil, dibatalkan MK 2024-2025, bangkit lagi seperti zombie di pasal KUHP yang baru. Jadi saya sama sekali tidak ada tendensi untuk kenapa pasal ini, mestinya enggak pasal ini. Enggak, saya menghargai. Cuman yang saya mau tahu logika, ya, logika bagaimana meyakinkan penyidik pasal itu. Nah, logika ini kan baik untuk edukasi Boleh, Bung kita. Jimmy dijawab. Ini seperti disertasi jadi ya? Ya paling tidak, karena kan kita bicara hukum. Tadi kan ini katanya Pak Jimmy ini berbicara soal hukum kan, tidak berbicara soal politik. Saya nggak tahu lah orang besar siapa, tapi saya tertarik justru aplikasi pasal ini. Silakan. Ya, saya jawab langsung ya. Jadi yang pertama saya klarifikasi dulu, mengkoreksi, mohon maaf, yang kami laporkan itu pasal 263 dan 264. Ya, berita bohong kan? 263 dan 264 ya. 263, 264, ya. Seperti yang diketahui mungkin sama Prof sebagai ahli pidana kan, pada Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 itu 263 ada 2 ayat kan, ayat 1 dan ayat 2 kan. Nah, tadi juga sudah dibahas juga bahwa kalau saya kembalikan kepada istilahnya tadi, bangkit dari kubur kan gitu kan, karena ada kata dapat. Nah itulah yang kami. Bagaimana dasarnya menjelaskan kata dapat ini, buktinya apa untuk bisa memenuhi frasa itu? Nah ya tentunya kata dapat ya seperti kami sudah jelaskan bahwa kader-kader kami ya, sudah marah dengan adanya video-video yang beredar yang mengkait-kaitkan. Di sini kelihatan pola keseluruhan, santai, penonton bisa langsung ngerti alur laporan Roy. Beberapa hal bikin kita penasaran, tapi tetap santai. Pak SBY dengan ijazah seperti itu. Nah itulah yang kami jelaskan pada saat kami melakukan laporan. Ukurannya tepat, Bang Aristo, menurut Anda? Ukuran itu bisa dipakai agar diproses hukum? Justru saya mau tahu begini, karena MK kan sudah memagari sebenarnya. MK sudah memagari pasal ini supaya nggak dipakai sembarangan. Nah sehingga saya baca juga di berita, katanya sempat pasal Undang-Undang ITE, berita bohong ITE ya, kemudian menjadi pasal tadi 200-an, 263, 264. Nah,
Apa buktinya? Apakah buktinya itu misalnya kader Demokrat itu bergejolaknya gimana? Apakah memang yang lain sudah siap perang dalam tanda petik gitu ya, siap pasang badan buat Pak SBY? Apakah bukti-bukti itu kemudian saya terima nih laporannya? Apakah kemudian laporannya itu diterima dengan mudah? Karena saya juga mau tahu pasal penerapan Undang-Undang KUHP nasional ini bagaimana implikasinya dengan putusan MK tadi? Karena putusan MK itu jelas loh. Dibahas nggak putusan MK itu? Bang Aristo, Soal mungkin itu. saya bisa tambahkan ya. Yang pertama terkait dengan dampak ketika kita bicara penghasutan atau kabar bohong, itu kan deliknya kan delik material ya. Nah, kami punya pengalaman juga nih Mas Andro. Dalam laporan teman-teman dari Pradi Bersatu, yang dilaporkan itu kan pasal 160 KUHP. Ya, undang-undang yang lama ya, undang-undang yang lama. Dan kami pada saat saya melihat laporan dari Bang Lecumanan ya, itu di TV sebelah waktu itu kami lihat, itu korbannya justru adalah korbannya Pradi Bersatu. Ya, nah pada saat itu saya tanya ke Bang Ade, kalau Pradi Bersatu adalah korban, bagaimana kita merumuskan secara ilmu hukum pidana material bahwa ada satu organisasi yang menjadi korban dari isu ijazah yang diduga adalah ijazah palsu. Tapi kan kemudian LP itu kan lolos. LP-nya lolos dan kemudian pasal 160 itu kan dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka untuk yang klaster pertama. Ya, yang ada 5 tersangka itu yang dari TPUA dan kemudian beberapa dari mereka juga kan menjadi klien kami juga gitu. Jadi memang saya setuju dengan Bang Aristo, persoalan kita ini di penyidik kadang-kadang menafsirkan unsur pasal itu memang masih kayak seperti kita narik karet gitu loh. Masih terlalu lentur, jadi tidak strict gitu loh. Tapi soal pertanyaan Bang Aristo ini dijawab juga sekalian. Nanti saya jawab sama yang kedua. Jadi itu pengalaman kami juga tuh Bang Aristo ya, dalam pasal 160 KUHP yang dilaporkan oleh Bang Lecumanan, temannya Bang Ade Darmawan. Nah, terkait dengan laporan kami hari ini ada 7 orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah itu, nama-namanya kami sebut. Pencemaran dan fitnah seperti apa sebenarnya yang dimaksud Sudah ada 7 orang ini? Mungkin saya belum bisa buka karena ini baru informasi awal ya, informasi awal saya sampaikan. Nanti Buka hari aja. Kamis itu Mas Andro baru kemudian semuanya akan lebih jelas siapa saja Berarti orangnya nggak kemudian eksklusif dong, perbuatannya. Bang. Ya Harusnya eksklusif, dibuka- eksklusif dibuka- itu dibuka artinya aja. eksklusif itu artinya informasi perdana untuk TV One. Karena media hari ini nggak ada yang tahu. Saling lapor terus semua. Media hari ini nggak Saling ada yang lapor tahu. semua. Kami jadi. memang sengaja hari ini Iya kan? tidak mengundang Menarik gitu, teman-teman tersangka media. melaporkan juga kan. Kami tidak mengundang teman-teman media Ya, karena inilah masalah. kami ingin pastikan bahwa LP-nya diterima dulu. Begitu LP-nya diterima, baru kemudian kami sampaikan hasilnya. Tapi nama Bung Andi Aswan nggak ada ya? Di sana sesal lagi dijawab hanya dicatat. Saya Saya sudah pastikan. masuk. Semua 7 orang sudah disebut kronologi lengkap. Jadi reaksi kita kali ini cukup ringkas, jelas. Jangan lupa like and comment, juga subscribe yang belum. Terima kasih.